Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pecinta sinyal Islam Indonesia dimanapun berada, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kali ini kita bisa bertemu lagi di majelis sinyal Islam Indonesia, yang insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang saum. Puasa adalah ibadah yang Allah berikan khusus kepada Rasulullah dan umatnya. Jadi umat-umat Nabi yang lain tidak ada perintah puasa. Tidak ada. Dulu umat Nabi Isa pernah diperintah puasa. Cuman sayang, mereka tidak mampu. Maka tidak jadi. Umat Nabi Musa pun pernah diperintah puasa, Yahudi. Cuman sayang tidak mampu mereka. Maka puasa diberikan kepada umat Rasulullah SAW. Tujuannya apa? Tujuannya dengan puasa supaya memberikan nilai lebih kepada umat Rasulullah SAW. Karena di dalam puasa banyak amalan-amalan yang sunnah pahalanya jadi wajib, yang mubah pahalanya jadi sunnah, yang wajib lipatannya luar biasa. Bahkan pahala puasanya itu sendiri Allah rahasiakan. Kata Allah, wa ana ajzi biha, cukup saya yang tahu dan saya akan membalasnya tanpa ada lipatan. Kenapa tanpa ada lipatan? Saking gede pahalanya puasa. Hebatnya pahala puasa saking gede, Allah memberikan apresiasi, Allah memberikan penghormatan, Allah memberikan penghargaan kepada orang yang berpuasa lewat hadis Rasulullah SAW. La khulupu pamisoim atyabu min rihil misik. Yakin bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak misik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak misik? Bau mulut ditimbulkan dari perut kosong, tidak ada makanan. Bau mulut ditimbulkan dari perutnya kosong, tidak ada makanan dan minuman, sehingga napas yang dikeluarkan dari mulut bau. Perut kosong, tidak ada makanan minuman adalah liajli, kata Allah. Itu adalah mereka karena Allah, karena mencintai Allah. Saking cintanya sama Allah, perut kosong pun dia rela. Saking cintanya sama Allah, tidak makan, tidak minum pun dia rela. Saking cintanya sama Allah, tidur pun dikurangi, dia rela. Masya Allah. Maka jelas, wa ana ajibiha, aku yang pantas untuk membalas orang pahala puasa. Masya Allah, luar biasa. Oleh karena itu maka yajibu saumu Ramadan bi ahadi umurin. Bi ahadi umuri khamsatin. Wajibnya puasa Ramadan dengan salah satu dari 5 perkara. Yang pertama, bi kamali sya'bana salasina yauman. Dengan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Wasaniha biru yatil hilal pi haqqi man ro'ahu wa ingkana fasiqon. Jadi ada kewajiban kita melaksanakan puasa. Yang pertama adalah bulan Sya'bannya 30 hari. Kalau tidak bisa ru'yatul hilal. Kalau tidak bisa ru'yatul hilal, maka bulan Sya'ban digenapkan jadi 30 hari. Yang biasa terjadi di kita. Tanggal 29 ru'yatul hilal di pos observasi masing-masing.
Kita ada di Pelabuhan Ratu, ada yang di Jawa Timur, di Jawa Tengah, ada yang di Aceh, di Jakarta, di mana-mana melaksanakan observasi hilal. Nah, nanti hasilnya sidang itsbat ditentukan oleh para ahli di sana, ya, di kantor urusan Kementerian Agama. Nah, maka ditentukan di pos mana yang menemukan hilal. Kalau semua pos pantau tidak menemukan hilal, maka keputusan pemerintah biasanya menggenapkan jadi 30 hari. Kalau ada yang menemukan hilal, maka akan diikuti sesuai dengan penemuannya, berarti bulan Sya'ban 29 hari. Jadi jelas kewajiban puasa kalau melihat hilal maka hari esok puasa. Contoh sekarang hari Rabu. Hari Rabu tanggal 29 Sya'ban. Begitu menjelang maghrib melihat hilal, maka hari Kamis nanti tanggal 1 Ramadan. Hari Rabu tanggal 29 Sya'ban tidak bisa melihat hilal, fa in ghumma alaih, jika tidak bisa terlihat hilal dengan kasat mata dan dengan alat pun tidak terlihat hilal, maka digenapkan bulan Sya'ban jadi 30 hari. Berarti hari Jumatnya adalah tanggal 1 Ramadan. Wa in kana fasikon, meskipun orang yang melihat hilalnya itu orang fasik. Apa sih fasik? Fasik itu orang yang senang berbuat dosa, terutama dosa-dosa kecil. Dosa kecil ialah dilihat. Nah, orang yang senang melihat orang yang senang melihat dosa-dosa kecil itu hukumnya fasik. Nah, orang yang fasik melihat hilal dipercaya persaksiannya. Wasalisuha bisubutihi fi haqqi man lam yara bi adli syahadatin. Yang ketiga, seperti kita. Yang ketiga tadi kan pelaku. Yang pertama, pelaku tidak bisa melihat hilal, genapkan 30 hari. Kemudian yang kedua, pelaku bisa melihat hilal, maka 29 hari bulan Sya'ban, besoknya tanggal 1 bulan Ramadan. Nah, kita yang tidak menghitung bulan Sya'ban, kadang kita ngitungnya bulan Masehi, bulan Hijriah tidak ngitung. Atau kita mau observasi ke kapasitas ilmu kita kurang, tidak bisa. Maka untuk kita sebagai rakyat biasa, observasi kapasitas ilmu kita kurang. Melihat penanggalan pun kita tidak mampu karena terlalu seringnya kita dengan bulan Masehi dan sangat awam dengan bulan Hijriah, maka untuk kita lebih baik bisubutihi fi haqqi man lam yarahu bi adli syahadatin, nanti saja menunggu ketetapan dari pemerintah. Sebab pemerintah punya tim ahli, ada tim ahli dari Kementerian Agama, ada tim ahli dari MUI, ada tim ahli dari ormas-ormas yang dimiliki NU, Muhammadiyah, Persis dan sebagainya. Ada tim ahli dari akademisi, dari Unpad, dari berbagai macam perguruan tinggi, dari Boska, di planetarium dan lain sebagainya. Tim ahli dikumpulkan, maka tim ahli dikumpulkan, ahli agama, ahli fikihnya, ahli meteorologinya dikumpulkan, maka diputuskan oleh pemerintah untuk penanggalan tanggal 1 Ramadan, bulan Sya'ban apakah 29 hari atau bulan Sya'ban atau bulan Sya'ban bisa 30 hari. Nanti untuk kita jangan ijtihad sendiri, lebih baik menunggu keputusan dari pemerintah. Karena bihakiman layar, kita tidak bisa melihat kapasitas. Oh, saya mau menghitung aja pakai ilmu falak. Ya kalau mampu pakai ilmu falak silahkan. Kita ngitung gerak bulan dan gerak matahari, kita hitung. Kalau tidak mampu kita menghitung pakai ilmu falak, jangan. Lebih baik kita menunggu keputusan pemerintah. Kecuali kalau kita udah belajar Newcomb, belajar almanak nautika, udah belajar epimeris, ya, udah belajar ilmu-ilmu falak yang lain, hisab hakiki, boleh kita menghitung, ya, menghitung kapan tanggal 1 Ramadan, kapan tanggal 1 Syawal dengan ijtihad ilmiahnya. Itu namanya ijtihad ilmiah.
Ijtihad dia dengan kapasitas keilmuan dia menentukan besok tanggal 1 Ramadan. Silahkan dia mengamalkannya. Cuman sayang, cukup untuk diri sendiri. Jangan diiklankan kepada, ayo besok tanggal 1 Ramadan. Jangan, cukup untuk diri sendiri. Dan cukup untuk orang yang meyakini kita. Oh, sama yakin kepada dia. Kenapa? Karena dia adalah ahli falak. Boleh dia mengikuti kepada orang tersebut. Berarti saya muqallid, dia mujtahid ilmiahnya. Boleh. Bagaimana kalau disebarkan? Jangan. Yang pantas untuk menyebarkan cukup al-ulil amri, pemerintah yang di sana ada Kementerian Agama. Mereka yang berhak untuk menyebarkan. Kemudian yang keempat adalah warabi'uha bi ikhbari adli riwayatin mausukin bih sawaun waqa'a fil qalbi sidquhu amla au ghair mausukin bih in waqa'a fil qalbi sidquhu. Yang keempat, menerima berita. Yang keempat, mendengar berita. Dari siapa beritanya? Dari orang yang terpercaya. Saya dapat berita, dari mana beritanya? Dari orang yang terpercaya. Maka yakini dengan berita tersebut sesuai dengan apa isinya. Oh, kalau isinya besok tanggal 1 Ramadan, yakini besok tanggal 1 Ramadan karena berita dari orang yang terpercaya. Atau beritanya tuh dari orang yang tidak terpercaya, cuman melihat tanda-tanda. Ini jangan bayangkan sekarang ya. Kalau sekarang pengumuman hari ini langsung muncul gitu kan. Zaman dulu yang belum ada gadget, yang belum ada televisi, surat menyurat pun lama. Zaman dulu. Maka zaman dulu dapat berita dari orang yang tidak terpercaya, tetapi melihat tanda-tanda. Oh betul ya, tanda-tanda masjid sudah mulai menggantungkan lentera. Atau tanda-tanda orang sudah pada ngedulag. Ini fungsi dulag itu begitu. Kalau orang, wah kentrungan, bedug itu bid'ah. Ya bid'ah untuk di daerah Mekah. Tapi untuk di Nusantara tidak, itu budaya kita. Ya, dulu orang-orang tua dulu yang informasi belum seperti modern seperti ini, untuk memberitahu besok tanggal Ramadan itu di masjid ramai ngedulag. Di masjid itu ramai ngedulag, kentrungan, ramai ngedulag. Kalau di masjid ramai ngedulag, berarti besok tanggal 1 Ramadan. Atau kalau di masjid ramai ngedulag, besok tanggal 1 Syawal. Itu tandanya. Tanda-tanda orang dulu. Oh, betul, saya dapat berita, tapi berita orang yang tidak saya percaya. Dia banyak dustanya. Cuman beritanya itu besok tanggal 1 Ramadan. Kalau percaya saya makan mentah-mentah berita tersebut, si pembawa beritanya saya kurang percaya. Tetapi melihat tanda-tanda di masjid-masjid itu ramai. Di musola itu ramai. Mereka anak-anak pada ngedulag, bahkan disuruh oleh DKM-nya, disuruh oleh kiainya, oleh ajengannya. Nah, kalau melihat tanda-tanda seperti itu, meskipun berita dari orang yang tidak dipercaya, percaya isi beritanya itu adalah benar. Sebab apa? Ada tanda-tanda yang mendukung keabsahan berita tersebut. Wa khamisuha bat bidzanni dhuhuli Ramadan. Yang kelima adalah dengan sangkaan masuknya bulan Ramadan bil ijtihad. Biman ishtabaha alaihi dzalika, ijtihad. Kalau ijtihad mah berita tidak dapat, jauh mungkin. Kalau bahasa Sunda mah jauh ke masjid anggang katampian werenya, jauh, pokoknya jauh. Hidupnya tuh jauh di pegunungan, jauh dari masyarakat, mengasingkan diri. Ilmu falak untuk dia menghitung tidak punya, berita pun tidak sampai kepadanya. Dia hanya bisa ngitung jengkol. Apa sih ngitung jengkol? Ngitung jengkol kayak sepuh-sepuh dulu. Senin-Senin, Selasa Rebo 10, Kemis-Kemis, Jumat Sabtu 20, Ahad-Ahad, Senin Selasa 30, nah gitu. Itu hitungan jengkol. Senin-Senin, Selasa Rebo 10, Kemis-Kemis, Jumat Sabtu 20.
Ahad-ahad, Senin Salasa 30. Oh, berarti besok teh tanggal 1 Ramadan. Nah, bijtihadi, ijtihad ilmiah dengan ilmu falak tidak mampu karena mohon maaf, jalma bodoh lah, orang bodoh. Kemudian berita pun dari pemerintah tidak sampai karena hidupnya jauh dari pemukiman. Dia hanya bisa ngitung jengkol tadi, Senin-Senin, Selasa, Rebo, Kemis-Kemis, Jumat, Sabtu. Nah, kalau bisa ngitung itu, maka bijtihadi pimanis tabal dari dengan ijtihadiyah. Dah bulan Sya'ban teh muntit 28 30. Kayaknya sekarang sudah Ramadan. Nah, kayaknya dengan ijtihadah besok Ramadan. Nah, dengan keyakinan dia besok Ramadan, maka hari esok dia wajib berpuasa. Paslun syurutu sihatihi. Sekarang kita akan membahas syarat sah puasa. Tadi hal-hal yang mewajibkan puasa. Syarat sah puasa ada 4. Yang pertama islamun wa aqlun wa niqaun min nahwi haidin wa ilmun biqaunil waqti qabilan lisaum. 4 perkara yang menyebabkan sahnya puasa. Yang pertama harus Islam. Oh, berarti kalau bukan Islam ikut-ikutan puasa, tidak sah puasanya. Ada non-muslim. Saya mah rame, kayaknya orang Islam kalau puasa tuh sehat-sehat orang tuh. Saya mah rame pengen ikut puasa saja. Ikut puasa non-muslim. Layaknya seperti Islam. Makan sahur sebelum subuh. Buka pas maghrib. Layaknya seperti Islam. Maka tidak sah puasanya. Kenapa? Karena belum disahkan oleh 2 kalimat syahadat. Islam. Setelah Islam harus berakal. Berarti Islam agamanya cuman gila. ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Itu tidak sah puasa. Dan tidak ada kewajiban puasa untuk orang sedang dalam gangguan jiwa. Wa niqaun min nahwi haidin. Yang ketiga, dia harus bersih dari haid atau nifas. Maka istri yang sedang dalam kondisi haid tidak ada kewajiban puasa. Istri yang sedang dalam kondisi nifas, habis melahirkan, tidak ada kewajiban puasa. Cuman alangkah baiknya istri yang sedang haid tidak ada kewajiban puasa, tetapi layaknya seperti orang puasa. Apa layaknya seperti orang puasa? Sahur, makan sahur ikut bareng. Buka pun nanti makan buka ikut bareng. Apakah siang harinya boleh makan minum? Boleh makan minum. Cuman makan minumnya harus sembunyi-sembunyi. Jangan, dah saya mah haid, maka ada perkumpulan ibu-ibu haid. Bulan puasa ngaraliwat. Nah, itu nggak boleh. Dia tidak menghargai orang yang berpuasa dan tidak menghargai kesucian bulan Ramadan. Bahkan kalaupun ibu-ibu yang haid masak, hendaknya dia masak seperti lazimnya orang berpuasa masak kapan. Kalaupun dia masak, umpama masak jam 9 pagi, maka diusahakan jangan masak yang menimbulkan bau harum aroma. Cukuplah goreng endog aja dulu yang tidak ada baunya, tambah kecap ya gitu. Atau kerupuk. Nah, atau dengan gepuk. 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 Ya, silahkan. Jadi makan tapi harus sembunyi ya. Jadi ibu-ibu yang haid, ibu-ibu yang nifas tidak ada kewajiban puasa karena dalam kondisi haid atau nifas, nanti di bulan yang lain harus diqadha. Ya, cuman tidak ada kewajiban puasa, harus seperti layaknya orang berpuasa. Sahur ikut makan sahur, buka ikut berbuka. Siang hari boleh makan minum, boleh, tetapi harus sembunyi-sembunyi. Kemudian yang keempat, wa ilmun biqanil waqti qabilan lis-saum, harus mengetahui waktu kapan untuk berpuasa. Maksudnya kapan? Harus yakin ini bulan Ramadan. Ya harus yakin, jangan ragu-ragu. Ini Ramadan apa Sya'ban?
Ramadan apa Sya'ban? Kalau saya puasa takut Sya'ban. Kalau Ramadan takut kalau saya tidak puasa takut Ramadan. Nah, kalau untuk orang yang ragu-ragu Ramadan apa Sya'ban, jangan puasa. Kenapa? Karena puasa harus yakin. Ini adalah bulan Ramadan. Dari mana Anda yakin bulan Ramadan? Dari dengar-dengar dari tetangga. Yakin. Dari mana Anda tahu Ramadan? Lihat, dengar berita pemerintah mengumumkan besok tanggal 1 Ramadan. Dari mana yakin Anda bulan Ramadan? Saya ngitung sendiri karena saya bisa ilmu falak. Silakan. Dari mana Anda yakin tahu besok bulan Ramadan? Saya melihat tanda-tanda masjid-masjid sudah pada nyalain lampu lentera. Di masjid-masjid sudah pada rame nakal kentrungan sama bedug, gedulag. Nah, begitu. Kalau tidak masih ragu-ragu, jangan puasa. Maka harus tahu besok dengan wa ilmun biqoni, harus yakin bahwa besok bulan Ramadan. Kalau ragu-ragu jangan. Dan pun sama penentuan bulan Syawal pun harus yakin besok tanggal 1 Syawal. Jangan besok Syawal atau masih Ramadan ya. Nah, jangan. Harus yakin besok tanggal 1 Syawal. Nah, sebab puasa itu adalah amalan ibadah yang luar biasa, pahalanya di sisi Allah, maka oleh karena itu 4 perkara tadi, Islam, berakal, suci dari haid dan nifas, dan harus yakin tentang masuknya bulan Ramadan, itu harus kita miliki, kita pahami, sehingga mudah-mudahan puasa kita makbul mabrur indallah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan usia kita dipanjangkan oleh Allah, kita bisa melaksanakan saum di bulan Ramadan yang akan datang. Saum Ramadan yang akan datang mudah-mudahan saum yang makbul mabrur, sehingga saum tersebut menjadi kifarat dari seluruh dosa-dosa kita, dan saum tersebut menjadi ladang amal untuk kita, sehingga mudah-mudahan amal kita luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.